Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita awali tarawih ini dengan membaca basmalah. Saya sebagai MC tarawih pada hari ini tanggal 30 Maret 2023 di Masjid Al-Muhajirin Pamulang yang kita cintai ini. Untuk tarawih kali ini ceramahnya akan disampaikan oleh Ustaz Anwar Zaki yang bertemakan apakah mandi untuk menyegarkan badan di bulan puasa diperbolehkan. Lalu untuk imam pada tarawih malam ini akan dipimpin oleh Saudara Zaudan dan Saudara Azam sebagai bilalnya. Lalu kegiatan selanjutnya akan dilakukan tadarus Al-Quran. Lalu laporan kas Ramadan saldo kemarin berjumlah sebesar Rp4.041.000. Pemasukannya Rp424.000. Lalu pengeluarannya adalah Rp350.000. Hingga saat ini saldo Ramadan berjumlah sebesar Rp4.111.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi jamaah yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan. Dan tak lupa kami ingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melalui kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri Bendahara BKM yang terpampang di atas pintu masuk masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. An Aisyata annaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun syadidul har am syadidul 'atas. Rawahu Ibnu Dawud. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak sekalian, ibu-ibu, anak-anak jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Barusan kita terbawa suasana pengumuman seperti di televisi atau di bandara ya. Boleh itu dilatih terus untuk announcernya nanti ada bakat di suasananya semi masjid dan semi bandara. Kita bersyukur alhamdulillah sudah sebentar lagi memasuki Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Sudah berapa 20 malam atau baru berapa nih Pak? Mudah-mudahan jamaah tarawihnya istiqomah. Ini kelihatan masuk penuh nih. Kalau udah akhir-akhir tarawihnya pindah ke mall. Ya, ada yang cari gamis, cari sendal, ada yang cari nastar.
di tempat lain, di masjid lain, insya Allah kalau di masjid Muhajirin lebih-lebih. Allah memberi kita kasih sayang yang paling prinsip, hidayah, iman, Islam. Kalau sehat, banyak orang sehat nggak dapat tenang, nggak dapat tenteram. Ada orang sehat, kalau nggak ada iman, nggak ada hidayah, dekat masjid juga berat banget langkah. Tapi kalau dia punya iman, punya takwa, jauh aja ringan dia langkah sampai di masjid. Jadi kalau disuruh pilih mana? Pilih iman, Islam, takwa, tentu juga sehat. Jadi orang punya martabat di dunianya, dia pantas patut di hadapan Allah, insya Allah menjadi hamba yang disayang. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi hamba yang Allah sayangi dengan banyak bersyukur. Syukurnya itu ya nggak berbayar banyak. Dituntut kalau syukur di dalam jumlah uang itu ya zakat, haji. Tapi kalau ibadah sholatnya mah tinggal gerakin kaki mau ibadah atau enggak. Mudah-mudahan selesai tarawih kita jalankan, semangat ibadah itu hidup seperti kita ibadah di bulan Ramadan. Orang yang gak biasanya subuh bisa subuh. Orang yang biasanya gak sedekah, dia sedekah. Orang yang tadinya Quran itu sesekali aja nyentuh dan baca, di bulan Ramadan insya Allah dia lebih sering ngasih takjil, empati kepada orang yang barangkali butuh. Itu juga harus hidup, karena orang dinilai solih itu dua, solih personal, solih sosial. Solih personal ibadah mahdoh ke Allah. Solih sosial hasil dari dia sholat, ada gak tumbuh kesalihan sosial, dia peduli kepada tetangga, fakir miskin. Jadi orang yang habis pulang dari masjid rutin berjamaah itu kalau jalan dia melihat-lihat sampahnya numpuk nggak di got, penerangan jalan mati tidak, ada paku, ada beling nggak di tengah jalan, ada orang lapar enggak. Makanya esensi puasa itu ngajarin begitu. Para Bapak Ibu, malam ini saya dapat amanah, judulnya bolehkah dalam puasa kita mandi untuk nyegerin badan di siang hari. Ini judul fikih. Ya, fikih. Fikih itu biasanya di kajian interaktif, tidak dalam kultum. Ini maaf ya. Jadi biasanya fikih itu dibahasnya dalam kajian, bukan dalam kultum. Kalau kultum itu kepada filosofinya, tasawuf, tafsir, akhlak. Kalau fikih karena ada pendalaman, maka kajiannya interaktif. Sebab fikih itu enggak hitam putih. Ya, fikih itu abu-abu. Kita kalau melihat surat Al-Maidah ayat 6, kalau tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam terjemah enggak masalah, seolah semua sama. Tapi kalau dalam kajian fikih, misal saya dapat judul wudu nih, itu saya harus membahasnya dari pandangan mazhab-mazhab. Membasuh wudu, mengusap kepala di dalam terjemah Al-Quran tadi nggak ada perbedaan. Tapi di dalam prakteknya dan dalam fikihnya itu berbeda. Padahal berbedanya cuma huruf jar bi. Satu huruf kecil bi. Wamsahu bi ru'usikum. Itu kalau habis ada huruf jar, ismunnya majrur. Bismillah, tidak ada bismillah, tidak ada bismillah, pasti bismillahi. Billahi, tidak ada billah, billahu. Karena huruf jar itu memaksudkan ism. Makanya wamsahu bi ru'us, usaplah kepalamu, sebagian kepalamu. Ternyata
Ulama-ulama pengikut Imam Hambali dan Imam Maliki berbeda pendapat dengan ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i dan Hanafi dalam hal mengusap kepala. Pokok perbedaannya di mana? Cuma huruf B. Nah, makanya ini maaf saya netral aja. Jadi masukkan kalau bahasan fikih baiknya tuh kajian, bukan dalam kultum. Dia perlu waktu lama, interaktif. Menurut pandangan ini begini. Imam Hambali ulamanya dan Imam Maliki itu berpendapat di itu dalam susunan gramatikal atau nahwunya itu berfungsi sebagai bi li zaid untuk nambah, sehingga kalau kita nanti melihat orang wudhu dibasuh semua kepalanya, depan, belakang, pinggir, itu dia ngikutin pendapatnya ulama Imam Hambali dan Maliki, sebab bi-nya itu berfungsi untuk nambahin. Maka kalau dia basuh atau ngusap kepala, rambut itu tambah di sini juga gitu. Ada kadang kita melihat sekarang kan masalah mazhab udah global, yang ini ngadut ini. Dulu kan dua, yaitu NU sama Muhammadiyah. Tapi perbedaannya bukan yang usul, bukan yang pokok, yang furu', yang ranting cabang. Nah, bi sendiri kalau menurut ulama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, padahal dalam hal lain Imam Syafi'i dan Hanafi itu berbeda pendapat pada kata lamastumun nisa. Tapi di sini mereka berpendapat bi itu litabain. Cuma bi aja. Litabain menyatakan fungsi dari bi itu sebagian. Sehingga kalau musab kepala itu enggak semua cukup min akbal ilal adbar, dari depan ke belakang. Kubul akbal, adbar dubur belakang. Jadi gitu. Nah, untungnya kalau mengenai mandi di siang hari, kebanyakan ulama-ulama empat mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi sependapat. Batalin enggak? Batalin enggak? Berarti batal. Berarti jarang mandi siang nih, ya. Enggak membatalkan. Tapi ada, kenapa dasarnya mana? Pertama kita kembali kepada mengingat dulu rukun puasa. Rukun puasa ini cuma dua. Pertama, niat. Man lam yujma'i siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang enggak niat di malam hari atau enggak niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi rukun itu amalan yang mesti dikerjakan, manakala enggak dikerjakan batal, tidak sah amalannya. Kita sholat takbiratulnya udah benar, ngangkat tangannya ini sunnah. Kalau Allahu Akbarnya itu rukun. Jadi kalau kita misal Allahu Akbar, tangan gak diangkat langsung sedekap, sah. Niat dengan lafaz dianjurkan ulama bitalafuz an-niyah. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin. Tapi yang menjadi rukun itu an-niyah inda takbiratul ihram, niat manakala Allah di dalam hati. Jadi kalau kita baca usolli fardhal isya tanpa ada niat di hati, belum masuk rukun, enggak sah. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina. Setelah itu kita baca Fatihah, itu rukun. Jadi semua orang sholat mesti baca Fatihah. Kalau dia nggak baca surat atau baca suratnya berbeda, tetap sah. Karena surat itu sunnah. Ada yang mau baca, ada yang enggak, yang mau pendek, mau panjang silahkan. Tapi kalau Fatihah standar.
Wa bismillahirrahmanirrahim ayat minha, dan adalah baca bismillah itu termasuk daripada bacaan surat Al-Fatihah. Tapi ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bismillah bukan Fatihah. Kalau Syafi'i bismillah itu Fatihah. Makanya 7 ayat, sab'ul mathani, 7 ayat yang mathani diulang-ulang. Jadi niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kita cuma baca itu tanpa mengerti maknanya juga tidak sah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i, ngeraba-raba maknanya apa? Maka harus ada niat. Aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahun ini wajib karena Allah Ta'ala punya kemantapan. Dia sudah mengikrarkan diri, dia niat puasa. Level hukum puasa itu fardhon wajib. Untuk siapa puasa dilakukan? Jadi ada al-fardu, ada al-qasdu di dalam niat. Ada maksud dan tujuan. Tujuannya ke siapa? Lillahi ta'ala, untuk Allah semata, tiada lain. Makanya punya kemantapan dia. Kalau Imam Hanafi boleh 1 malam diniatkan sampai akhir. Yang kedua rukunnya al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal asya' al-mubtilat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Makanya kalau bahas ini dipanjang. Judulnya mandi batal apa enggak, tapi kan harus ada pengantarnya. Kita ini judul mandi ini tengah-tengahnya. Hal yang memahamkan posisi mandi itu apa dulu? Apa rukun kedua? Al-imsak, menahan diri anil akli, dari makan. Yang kemarin makan bebas jam berapa aja juga, sekarang makan sedikit aja batal, kecuali lupa. Wasyurbi, minum. Wal asya al-mubtilah, dan sesuatu yang membatalkannya. Jadi bukan hanya makan dan minum yang membatalin, tapi ada sesuatu yang lain. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Apa yang membatalin? Bersetubuh di siang hari, itu batalin puasa. Bahkan resiko gantinya itu atau kafaratnya paling berat dari yang lainnya. 2 bulan berturut-turut. Istimna, masturbasi. Tolabul manihi wahdah, mengeluarkan sperma dengan sendirinya, itu batal. Kalau mimpi atau mengkhayal, ulama tidak mengatakan batal. Dulu ada seorang wanita yang rajin nanya kepada Nabi, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Rasul, dia tanya, ya Rasulullah, halim ro'atun irtasalat idha ihtamalat. Wahai Rasul, apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia ihtamalat, mimpi? Qala na'am idha ro'atil ma'. Iya benar, dia harus mandi, tapi kalau melihat air, maksudnya keluar sperma. Jadi tolabul mani biwahdihi, masturbasi, itu termasuk batalin puasa. Murtad ini juga batalin. Murtad ini ada 3, i'tiqadiyah, amaliyah, qauliyah. I'tiqadiyah itu murtad di dalam hati, batin, ngerendam. Ya Tuhan katanya Maha Pemberi rezeki. Dalam hati ini belum diucap, tapi saya rajin kerja, rajin doa, Tuhan juga enggak ngasih saya rezeki. Itu udah maksudnya murtad i'tiqadiyah. Jangan-jangan ada Tuhan lain, kata dia gitu. Kemudian Tuhan qauli yang diucap, Tuhan kok enggak sayang sama saya kena musibah dulu nih, Tuhan kejam. Itu qauliyah. Kemudian murtad fi'liyah, amal. Dia enggak mau sholat, itu termasuk murtad fi'liyah. Ya, apalagi kalau dia percaya sama dukun. Kemudian yang membatalkan lagi haid.
Wanita udah puasa sampai jam 1 tahu-tahu haid, batal. Nifas, wiladah, pingsan, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja, terpaksa dia mungkin sakit ya, udah mual, akhirnya muntah, itu nggak batal. Tapi kalau disengaja dia diginikan di tenggorokannya, itu batal. Bagaimana hukum mandi di siang hari? Tidak ada larangan mandi di siang hari. Di dalam surat Al-Baqarah 187, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, fala taqrabuha tilka hududullah. Tilka hududullah fala taqrabuha. Yang dilarang itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid, dan janganlah kalian menggauli mereka. Hunna itu domir untuk perempuan banyak. Kalau domir untuk laki-laki yang banyak, jamak hum. Janganlah engkau pergauli para istrimu sedang kalian itu tengah beriktikaf di masjid-masjid. Fala taqrabuhun, jangan deketin. Tilka hududullah, itulah hukum Allah. Jadi gak ada larangan mandi itu membatalkan puasa, cuma ada adabnya. Lantas dasar hadisnya mana? Ada dua, mungkin banyak yang lain. An Aisyah annaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi, yasubbul ma'ala ra'sihi wa huwa sha'imun syadidul har au syadidul ghadab. Dari Aisyah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubu, menyiram, yasubul ma, menyiram air ala roksihi, di atas kepalanya. Wa huwa shaim, sedangkan Nabi saat itu puasa, cuma dalam keadaan syadidul har, sangat panas terik, au syadidul atos, syadidul ghadab, kalau yang ini syadidul ghadab, atau sangat marah. Jadi Nabi udah terik atau marah yang lewat, itu Nabi siram kepalanya dengan air dalam keadaan beliau puasa. Ini dasarnya. Yang kedua dari Abu Bakar bin Abdurrahim, dia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbul ma'ala ra'sihi wa huwa sha'ib minal atas am ghadab am har. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia berkata, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah A'raj yasubbu, dia nyiram kepalanya bil ma'i, dengan air, wa huwa sha'im, juga beliau dalam keadaan puasa, cuma dalam keadaan haus dan panas. Jadi itu di siang hari Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik pernah berendam di kolam. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar itu juga berendam di siang hari. Nah, cuma begini, ada adab-adabnya kalau kita mau mandi di siang hari saat puasa. Satu, jangan berlama-lama mandinya. Yang kedua, kalau bisa mah jangan yang pakai shower, pakai gayung, batasi, jangan ke kepala. Dari pundak, kepala dibasuh saja, wajah dibasuh saja. Sebab khawatir yang tadinya mendekati makruh, kalau disiram kepalanya, masuklah air ke dalam telinga, lubang telinga, masuk ke dalam hidung, itu batal. Bukan mandinya yang dilarang, tetapi kekhawatiran air itu masuk ke lubang telinga, masuk ke dalam hidung, maka itu batal. Ya, jadi kalau bisa malah pakai handuk dibasuh-basuh atau pakai gayung di bagian tertentu. Yang ketiga,
Kalau mandinya di kali, maka mandilah dengan penutup yang sopan, jangan melihat yang lain, walaupun itu laki-laki. Itu adab-adabnya. Dan niatkan mandi itu tidak untuk ngebatalin puasa, tapi niatkan untuk menyegarkan diri saja. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, dibolehkan mandi di siang hari, tetapi dengan kehati-hatian. Kalau tidak ada hal yang menjadi ilat untuk mandi, misal nggak ada kebutuhan harus ketemu orang, masih nahan gerahnya dan sebagainya, tidak usah mandi. Sebab sayang kalau kita puasa kemudian ada sesuatu yang tidak disengaja. Sementara untuk mengawali ketidaksengajaan itu sudah berpotensi, maka hindari. Udah tahu bakal berpotensi nih, khawatir akan ini, tetap mandi, diguyur, enak, akhirnya batal. Jadi para bapak sekalian, ini yang dapat saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menjalankan puasa dengan lebih baik lagi. Ada satu kaidah usul fiqh, al-ajru bi qadril masyaqqah. Upah atau pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Jadi kalau kita nahan diri menjaga hal yang makruh atau batalin, insya Allah pahalanya lebih berat. Kan kadang-kadang mandi itu ada udang di balik batu. Enak nih, terus aja seger, alhamdulillah saya mah kuat. Jadi kalau bisa mah, kalau nggak butuh-butuh banget jangan mandi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.